Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Mayang Arifta dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan sedikit menyampaikan materi tafsir pendidikan pada bab Al-Quran sebagai kitab induk pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran secara ilmu kebahasaan yaitu bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan suatu amal ibadah. Kemudian kita membahas apa pengertian ilmu. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Memasuki pembahasan inti dari materi kali ini, yaitu Al-Quran sebagai kitab induk pendidikan. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, standarnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah tercover di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang disebut hablum minallah, kemudian ke sesama manusia atau hablum minannas, berhubungan kepada alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Dengan membuka dan membaca mushaf Al-Quran, kita akan menemukan ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam di dunia ini. Selain itu, biasanya ayat-ayat yang membahasnya diawali maupun diakhiri dengan sindiran-sindiran seperti di bawah ini. Misal, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Sering pula diakhiri dengan kalimat seperti ini, sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian seperti ini, tidak dipahami kecuali oleh ulul albab. Demikianlah mukjizat terakhir Rasul yang selalu mengingatkan manusia untuk mendengar, melihat, berpikir, merenung, serta memperhatikan segala hal yang diciptakan Allah SWT di dunia ini. Kemudian ada sedikit pembahasan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Para ulama sependapat di antara sekian banyak mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Secara bahasa,
Al-Quran merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Sehingga jika dikatakan bahwa Al-Quran berlaku sepanjang zaman, maka hal tersebut adalah benar. Karena dalam Al-Quran terdapat ilmu-ilmu yang sebenarnya telah lama diungkapkan oleh Al-Quran, namun baru dapat dijelaskan oleh manusia ratusan tahun kemudian. Sehingga kita selaku generasi muda Muslim seharusnya mempelajari Al-Quran tidak hanya mempelajari tentang tata bahasa semata, namun kita juga harus bisa mengungkapkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Ilmu sains yang ada di dunia ini tergolong pertama muncul ialah berdasarkan Al-Quran, dan penerusnya oleh manusia dengan berbagai penemuan-penemuan hal baru di bumi. Al-Quran ialah peletak dasar dari berbagai pengetahuan sains dan sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.